Kami bersyukur Tuhan, Kau begitu sangat baik dalam hidup kami. Ada banyak hal yang boleh kami alami dalam hidup ini. Ada banyak tantangan persoalan hidup yang kami alami dari waktu ke waktu. Secara manusia kami tidak sanggup dan mampu menghadapi berbagai hal yang datang menghampiri setiap kami. Namun kami bersyukur punya Bapa yang begitu baik, Bapa yang mengasihi kami, Bapa yang tidak pernah pilih kasih, justru Bapa yang mengasihi kami dengan kasih yang kekal. Terima kasih Tuhan. Ini kami semua anak-anak-Mu. Tidak seorang pun yang terlewatkan oleh jemahan dan lawatan Tuhan pagi hari ini. Setiap kami sedang mengalami Engkau. Setiap kami sedang mengalami hadirat Tuhan. Setiap kami sedang mengalami hal-hal yang dahsyat, yang ajaib, yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini hati kami, ini hidup kami. Kami buka untuk menerima firman-Mu. Tuhan, urapi hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan ini. Urapi mulut bibir hamba-Mu, pikiran hamba-Mu, perkataan. Sehingga firman yang disampaikan sungguh-sungguh keluar dari hati Allah untuk memberkati seluruh umat-Mu yang hadir hari ini. Terima kasih Tuhan, berfirman-Lah karena kami siap mendengarkan. Demi nama Yesus, sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk jemaat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan. Shalom bagi kita semua. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Saya percaya bahwa setiap kita dalam keadaan baik, sehat, dan diberkati oleh Tuhan. Efesus pasal 3 ayat 14 sampai dengan ayat ke-21 saya akan bacakan untuk kita semua. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Doa Paulus. Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa, yang daripadanya semua turunan yang di dalam sorga dan di atas bumi menerima namanya. Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. Sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Nah, yang menjadi ayat renungan kita di pagi hari ini yaitu terdapat di dalam ayat yang ke-20. Di situ dikatakan bahwa bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Nah, Bapak Ibu sudah dikasih oleh Tuhan, hari ini kita akan belajar satu tema yaitu tentang kemampuan Allah menjawab doa. Nah, kita melihat bahwa jemaat Efesus adalah salah satu jemaat yang dibangun, yang didirikan oleh Rasul Paulus. Jadi ada 13 jemaat yang dibangun oleh Rasul Paulus dan salah satunya adalah Efesus. Nah, tentunya dalam pembangunan gereja Tuhan, ya, jemaat lokal, ya, pelayanan itu tidaklah mudah, ya, bagi seorang hamba Tuhan, karena memang akan mengalami berbagai tantangan, entah itu dari lingkungan, entah itu dari sekitarnya, dan banyak hal yang lainnya yang bisa saja membuat para hamba-hamba Tuhan, para pelayan itu bisa saja, udahlah cukuplah, udah kayaknya nggak bisa lagi di sini, nggak bisa lagi begini dan lain sebagainya. Sudah dikasih oleh Tuhan. Nah, dalam hal penderitaan, Rasul Paulus bukanlah orang yang yang mau dibilang berbohong dalam penderitaan. Semua hal yang dia alami dalam hidupnya
itu tercatat dengan jelas di dalam Alkitab, ya. Penderitaan, kesenangan, dan banyak hal yang lainnya, hal-hal yang hebat, yang luar biasa, itu ada di dalam firman Tuhan dan ditulis merupakan sebuah kesaksian hidup yang bisa dibaca, yang bisa dipelajari oleh semua orang yang percaya yang ada di muka bumi ini. Dan kita melihat bagaimana perjuangan daripada Rasul Paulus ketika membangun jemaat yang ada di Efesus. Efesus adalah kota yang sangat berkembang pada zamannya, menjadi tempat perdagangan yang sangat terkenal waktu itu. Ya, tetapi dalam keadaan yang demikian juga, dalam perkembangan tersebut, ternyata banyak juga kemudian paham-paham radikalisme yang kemudian masuk di kota tersebut, mempengaruhi orang-orang yang ada di kota itu. Ya, dan salah satunya yang menjadi pergumulan daripada Rasul Paulus adalah bagaimana supaya jemaat yang ada di Efesus itu tidak terpengaruh, ya, tidak terkontaminasi dengan segala pengajaran-pengajaran yang menyesatkan. Ya, karena kita kalau lihat dari pasal 1, pasal 2 sampai pasal 3, Rasul Paulus berdoa dan terus berdoa supaya apa? Supaya jemaat yang ada di Efesus memahami dengan benar tentang siapa penyelamat hidup mereka. Memahami dengan benar bahwa Allah begitu mengasihi mereka. Memahami dengan benar bahwa Allah begitu peduli atas hidup mereka. Di dalam segala keadaan, situasi apapun, baik dalam pergumulan, baik dalam keadaan baik, Allah begitu mengasihi mereka. Nah, ini yang kemudian ditekankan oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Efesus. Supaya apa? Supaya mereka tidak mudah dipengaruhi, tidak mudah terpengaruh dengan berbagai hal yang ada di sekitar mereka. Nah, Bapak yang dikasihi oleh Tuhan, ya, tentunya ini tidak mudah bagi Rasul Paulus sebagai seorang hamba Tuhan. Ya, kita kalau lihat, wah, pelayanannya luar biasa gitu ya, berkembang, bertumbuh, bertambah banyak jiwa, itu tidak mudah, tidak jadi secara instan. Makanya kalau kita lihat 10 tahun yang lalu, banyak hamba-hamba Tuhan berbagai cara, entah itu undang artis gitu ya, setiap kali ibadah ada artisnya, supaya apa? Supaya ramai, saudara. Haleluya. Nah, kalau itu motivasi penjangkauan jiwa kita, maka pada akhirnya juga artisnya selesai dan pelayanannya pun berhenti, ya. Tapi kalau Tuhan bawa jiwa-jiwa untuk datang kepada Yesus melalui pengembalaan kita, siapapun dia dari ujung manapun, Tuhan pasti akan bawa. Amin. Asalkan apa? Bagian kita adalah berdoa. Bagian kita adalah meminta kepada Tuhan. Kenapa? Karena yang empunya jemaat itu Tuhan, bukan pendeta. Nah, ada banyak salah pola pikir, salah pemikiran bahwa jemaat itu adalah miliknya. Ini keliru sekali, saudara. Ya, makanya saya belajar untuk memilih perspektif yang benar, yang baik, yang tentunya yang Tuhan kehendaki. Ya. Mau siapapun yang Tuhan bawa ke gereja, mereka adalah milik Tuhan sepenuhnya. Ya, jadi bukan milik saya. Lalu kemudian akhirnya setelah beribadah di tempat lain karena ada pekerjaan, oh udah curi domba itu pendeta itu. Ya udah enggak asing lagi kata-kata curi domba, pengasut dan lain sebagainya itu sudah biasa didengar. Tetapi bagi kita orang yang hatinya murni, Tuhan tahu. Amin. Yang penting bagian kita adalah berdoa, bagian kita adalah menyampaikan kabar baik itu dengan benar. Maka saya yakin bahwa orang tidak perlu kita cari, mereka akan datang sendiri. Amin. Makanya kekristenan itu tidak hanya bicara agama. Kekristenan itu tidak hanya bicara ibadah dan lain sebagainya. Tetapi kekristenan itu bisa dibuktikan melalui perilaku hidup kita sehari-hari. Nah, buat apa saudara haleluya, haleluya, lalu kemudian di luar halelupa, gitu ya. Buat batu sandungan tidak jadi berkat dan lain sebagainya. Nah, saya berharap bahwa jemaat yang ada di gereja Kristen Baitan ini kita sama-sama bertumbuh dan jadi berkat bagi banyak orang. Amin. Jadi kita melihat bagaimana Allah mampu melakukan banyak hal. Ya. Kenapa? Karena Allah yang kita sembah adalah Allah adikodrati. Artinya adalah Allah yang dapat melakukan segala sesuatu di luar kekuatan dan kemampuan manusia. Bagian kita adalah berdoa. Ya. Untuk jawaban doa jangan kita tuntut kepada Tuhan. Tuhan pasti akan mengerjakannya. Makanya di situ dikatakan bahwa bagi dia yang dapat melakukan jauh lebih banyak. Ya, kita melihat bagaimana ketika Tuhan berkata kepada Salomo, Salomo engkau mau minta apa? Kekayaan atau apa? Saya akan berikan kepada kamu. Tapi Salomo berkata bahwa aku minta hikmat. Ya, hikmat aja.
yang diminta oleh Salomo. Tapi ternyata Tuhan tidak hanya memberikan hikmat kepada Salomo, tetapi kekayaan, kesuksesan, keberhasilan, masa kejayaan selama 40 tahun pemerintahan Salomo dikaruniai yang namanya keamanan, kenyamanan, tidak ada peperangan, tidak ada kerusuhan, tidak ada pemberontakan dan lain sebagainya. Dan itu adalah janji Tuhan. Jadi Salomo hanya minta satu, tapi Tuhan berikan yang lain dan yang lain. Sebagai apa? Sebagai kebutuhan hidupnya. Ya, makanya di situ dikatakan bahwa Allah melakukan jauh lebih banyak. Ya. Jadi tidak hanya satu. Allah bisa berikan dua. Allah bisa berikan tiga. Kita melihat bagaimana perumpamaan tentang talenta. Ya. Sang Tuhan memberikan 1 talenta, ada 2 talenta, ada 5 talenta. Lalu kemudian diberikan kepercayaan dan berikan tugas untuk mengembangkan setiap talenta itu. Nah, apakah talenta itu yang dikembangkan lalu kemudian hanya begitu-begitu saja? Bagi yang 2, dia bisa berkembang. Bagi yang 5, dia bisa berkembang. Bagi yang 1 justru, dia tanam, dia gali tanah lalu kemudian dikuburkan. Sehingga tidak menghasilkan apa-apa. Nah, sudah dikasih oleh Tuhan, saya mau sampaikan bahwa semua hal yang kita kerjakan dengan sungguh-sungguh pasti akan menghasilkan. Amin. Haleluya. Dan itu adalah janji Tuhan. Dia akan melipat gandakan segala apapun yang kita kerjakan. Ya. Makanya setiap orang itu tidak hanya punya 1 talenta. Tuhan berikan lebih daripada yang kita minta. Lebih daripada yang kita harapkan. Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah tetap dekat dengan Dia. Intim dengan Bapa. Mengasihi Dia. Percaya sepenuhnya. Tidak ragu, tidak khawatir. Tidak takut dengan apapun juga. Ini yang kemudian bisa menjadi bagian yang luar biasa yang perlu kita lakukan. Agar seluruh perjanjian Bapa itu terlaksana sepenuhnya dalam hidup kita. Ya. Dan kita melihat Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Ya. Jemaat yang ada di Efesus adalah jemaat yang sangat-sangat penuh dengan karunia-karunia rohani. Di sana ada 5 jawatan roh. Kalau kita lihat dalam Efesus pasal 4 ayat 11 dan seterusnya. Ya. Ada 5 jawatan roh, ada karunia-karunia rohani yang begitu luar biasa. Nah, artinya apa? Tuhan tidak hanya memberikan 1 saja. Tuhan tidak hanya memberikan sesuai dengan doa yang disampaikan oleh Rasul Paulus untuk memiliki pengertian yang benar tentang siapa Tuhan itu. Tetapi Tuhan juga memperlengkapi jemaat dengan berbagai karunia-karunia rohani. Supaya apa? Tujuannya adalah saling melengkapi satu sama yang lain. Saling menguatkan, saling mendorong, saling memotivasi. Sehingga apa? Sehingga dalam pertumbuhan kerohanian itu tidak hanya sebagian, tetapi sama-sama bertumbuh. Nah, kalau ini terjadi dalam gereja, luar biasa. Ya. Tidak perlu, ayo pelayanan, pasti akan aku mau berikan hatiku, hidupku untuk melayani, apapun itu. Ya, jadi nggak perlu itu lagi dimotivasi, didorong-dorong, ayo. Tapi kita punya kerinduan untuk terus mau bertumbuh di dalam Tuhan. Dan ini merupakan hal yang penting untuk kita pahami dengan benar. Sehingga kekristenan itu tidak hanya sekedar datang ibadah lalu kemudian selesai. Pulang habis itu sudah selesai, enggak seperti itu. Ada bagian-bagian yang penting yang harus kita lakukan. Bagaimana kita boleh menjadi saksi bagi banyak orang. Bagaimana hidup kita kemudian menjadi terang bagi banyak orang. Melalui apa? Ya, tidak hanya dilihat, wah di mimbarnya luar biasa. Dengan lampu-lampu yang hebat meskipun kadang ada orang bilang gerejanya jelek, itu enggak masalah. Ya. Makanya sering saya sampaikan bahwa menurut dia jelek, tapi menurut Tuhan itu luar biasa. Amin. Jadi enggak usah tanggapi hal-hal yang enggak penting yang hanya bisa saja mengganggu hati kita. Fokus kepada Tuhan, fokus pikiran kita, hati kita kepada Tuhan, karena Dialah satu-satunya Tuhan yang menjadi penyelamat dan juga yang dapat mengerjakan hal-hal yang besar yang kita doakan di dalam seluruh kehidupan kita. Dan kita melihat setiap doa itu tidak pernah dilupakan oleh Tuhan. Amin. Makanya jangan lupa berdoa. Ya, kalau kita lupa berdoa bagaimana, saudara? Ya. Bagaimana Tuhan bisa mengerjakan, sekalipun memang Tuhan berkata bahwa aku mengerti hatimu, aku tahu hatimu. Tetapi Tuhan juga butuh tindakan dari kita. Supaya apa? Supaya lihat, ternyata anakku ini sungguh-sungguh mau melakukan sesuatu. Malaikat bantu dia, pakai orang-orang yang ada di sekitarnya untuk menolong dia. Dan dengan demikian
hal-hal yang luar biasa yang tidak kita pahami, Tuhan kerjakan dalam hidup. Saya percaya bahwa melalui doa-doa yang kita naikkan di hadapan Tuhan akan mengubahkan seluruh hidup kita dan membuat hati Allah menjawab setiap doa dan permohonan kita. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, terpujilah Engkau Tuhan. Engkau maha besar, Engkau maha mulia, Allah yang ajaib, Allah yang dahsyat, yang mengasihi setiap kami. Dan kami bersyukur buat firman Tuhan hari ini. Kami percaya bahwa tidak hanya Rasul Paulus doanya didengar oleh Tuhan, tetapi kami semua orang yang percaya, orang yang mengasihi Engkau, orang yang mengandalkan Engkau, maka setiap doa dan permohonan kami pasti akan dijawab oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu terbatas menjelaskan, menguraikan secara detail tentang setiap firman Allah. Tapi hamba percaya bahwa Roh Kudus Engkau adalah guru agung yang akan mengajari, yang akan membimbing seluruh umat-Mu mengerti, memahami setiap isi hati-Mu. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin.